Hai, kembali lagi barengan saya Danis Kirana di Bitter Talk, Bitter Way to Make You Better. Dan saat ini saya sudah bersama dengan teman saya. Jadi beliau adalah salah satu sosok yang juga menginspirasi saya di dunia podcast lagi. Mas Rizal Nursiadi, apa kabar? Apa kabar Mbak Danis? Kabar baik. Mas gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Siap. Ini nyenengin banget ya, kita weekend bisa kumpul bareng ya. Iya. Bisa ngobrol-ngobrol Weekend gitu. ya ini. Bener-bener. Produktif. Kenapa? Produktif. Benar, produktif. Jangan tapi boleh lah kita agak santuy-santuy. Iya santuy kan. Ini kan santuy ya produktif gitu loh. Santuy tapi produktif, benar iya. banget. Nah, Mas Rizal Nursiadi ini adalah founder dari Bingkai Karya. Iya. Nanti kita akan bahas Bingkai Karya itu akan bergerak di bidang apa aja sih, seperti itu. Tapi sebelumnya aku mau ngajakin Mas Rizal main games dulu. Iya. Aku soalnya udah tahu. Aku udah. Penikmatnya Bitter kan. Wow. Yoi, pasti ya stepnya mesti kan pertanyaan. Iya. Ada itu. Tapi pertanyaannya nggak susah kok, tenang aja. Iya. Ini kita agak semacam flashback ke masa lalu aja. Oke, siap ya Mas ya pertanyaannya ya. Oke, yang pertama, hobinya Mas Rizal apa sih? Hobi ya? Hobi musik sih. Musik. Kamu main musik gitu? Main musik. Nyanyi? Enggak, instrumen. Aku nyanyi parah sih. Iya asli. Ya, aku sadar diri aku tidak bernyanyi. Sadar diri dulu nyoba, aduh ternyata hancur. Kayaknya nyanyi musik aja gitu ya. Kayaknya di instrumen aja deh. Instrumen aja, oke. Pertanyaan kedua, makanan favorit? Favorit bakso, Malang. Oh gitu Malang ya. Bakso. Makanya tadi langsung cepet-cepetan ya. Sebelum kita syuting kita makan bakso dulu ya. Anyway. Triggernya itu gampang kan, aku juga pernah keluar kota gitu loh. Mesti apa ya, kalau orang Malang itu sih favorit apa sih, bakso 90% lah rata-rata. Dan kadang di luar Malang itu baksonya beda ya? Wah, iya nyarinya tuh susah, sama mati. Makanya mumpung lagi di Malang, dimaksimalin. Mantap. Lanjut. Momen pas kecil itu yang paling dirindukan itu momen yang apa sih Mas? Pas apa? Waktu kecil yang dirindukan ya apa ya? Mungkin main PS mungkin ya. Main PS ya. Sekarang udah jarang banget nih main PS. Sekarang jarang banget main game. Mungkin ya udah fasenya ya udah dulu main game itu kan waktu TK kan. Wow, jadi apa ya, waktu sekolah dulu itu emang udah dilabelin gitu loh. Kalau aku itu gamers banget lah. Sampai apa ya, dulu kan istilah gamers itu kayak anak bodoh gitu loh. Iya, dulu ya zaman dulu itu kan. Kamu jangan main PS terus, kamu bodoh gini-gini. Jadi even dari 40 anak itu mungkin aku yang paling strict main game gitu loh. Diomong masa depannya nggak ada lah segala macam. Kalau sekarang kan udah bebas. Karena kan udah gamer profesi kan. Betul. Dulu dicap jelek banget nih itu. Dan itu aku dulu karena apa ya, main game terus gitu loh. Dan akhirnya apa ya, alhamdulillahnya waktu udah dewasa segala macam udah cukup gitu loh. Ya udah ngalamin gitu loh, main game terus gitu kan. Tapi sekarang udah nggak main game lagi dong berarti? Jarang banget sih, jarang. Ya. Jarang banget. Kalau sekarang kan aku lihat mungkin yang dulunya nggak main game segala macam kan apa ya, kayak mainnya intens gitu. Dan dalam kutip yang lebih bahaya kan kalau udah keseringan gitu sampai dia lupa sama kerjaan, lupa sama gini, kan bahaya kan. Iya. Untunglah masanya udah lewat. Siap. Pertanyaan selanjutnya. Cita-cita kamu pas kecil apa sih Mas sebenarnya? Pas kecil lu sampai sekarang ini sih yang lagi tak perjuangin, jadi pengen jadi pengajar aku. Oke, edukator ya. Edukator, udah. Kayaknya aku line-ku ya. Biasanya kan kalau orang kan kerasa kan ya? punya feel kita mau kemana kan? Iya, Dari kecil kayaknya aku kayak di edukasi kayaknya. Ranahnya edukasi. Tapi entah edukasi di bidang apa, yang penting edukasi. Apapun gitu ya, penting buat di bidang edukasi lah gitu. Ngajar kayak apa itu. Next itu mungkin itulah dream job. Dan lagi diperjuangin lah ke situ. Dan itu dari kecil Mas pengen jadi dari kecil. Kayaknya intuisinya ke situ deh. Kan orang kan berarti punya intuisi gitu kayak. Kamu dicekokin ini nggak masuk gitu kan. Mereka kan masih ada penolakan gitu loh. Dan itu kan udah bawaan dari lahir kan. Itu kayaknya tak ya setelah dianalisa nih kayaknya ternyata di edukasi. Ngajar kayaknya deh. Yang bikin happy gitu loh, passionate lah gitu. Dan happy ngelakuin itu kan. Itu sih yang paling penting. Menarik. Pertanyaan terakhir. Harus pilih salah satu, nggak boleh dua-duanya. Iya. Musik atau podcast? Aduh, ini susah nih. Ayo harus pilih. Gampang loh. Musik atau podcast ya. Tinggal pilih. Kalau sekarang ya, podcast deh. Padahal kamu juga seorang MD ya, music director. Iya, ya? musik dari radio. Cuman apa ya, podcast lah sekarang lah.
Oke, karena suruh milih sih, tapi nggak tahu ke depannya tiba-tiba ada pilihan lain. Iya, tapi tetap intuisinya tadi yang tadi ya. Edukator. Menarik sekali. Nanti akan ada beberapa topik tambahan. Oke, Mas Rizal, tolong dong dikasih ceritain nih sama kita di sini. Kan dunia podcast itu sebenarnya sudah mulai rame. Rame. Dan tidak banyak juga yang bergerak di industri podcast sebagai lini bisnis. Iya. Nah, Mas Rizal di sini kan barengan sama Bingkai Karya, fokusnya ada di podcast. Nah, kenapa kok milih di situ, Mas? Pas mulai dari kapan juga gitu? Pertamanya, ini aku agak tarik belakang ya. Boleh. Jadi dulu kan kita bikin Bingkai Karya bikin media, itu kan bingung kan mau kemana gitu. Yeah. Spesialisasiku kan di audio gitu. Dan akhirnya mau bikin media nulis yang nggak oke banget gitu ya. Video, aduh, kayaknya ngedit segala macam ribet gitu. Dulu kan sendiri soalnya kan, apa yang gampang dan ya udah di audio aja. Dan dulu kan emang suka dengerin gitu di SoundCloud kan dulu zamannya, belum ada yang di Spotify gitu loh. Di SoundCloud, wah sering banget tuh dengerin kayak podcast, terus musik cover-covernya dulu kan di situ. Udah yuk bikin yang simple aja lah, yang simple tapi jadi gitu loh. Dan yang effortnya nggak terlalu effort lah. Kalau video kan mungkin kita harus ngedit segala macam. Waktu itu sendiri kan juga dan kerja kan, jadi agak susah. Ya udahlah yang simple podcast aja deh. Akhirnya waktu itu sendiri tuh Mbak, jadi kayak alat sendiri, kita nyusun skrip sendiri, jadi host sendiri, riset orang sendiri, semua all sendiri ya. Ya udahlah, akhirnya waktu itu ya pertama kali ngeyakinin si orang yang tak ajak itu kan juga bingung, podcast apa sih? Ya kita ngobrol santai aja nih, tak upload gitu lah. Itu. Dan dulu 2018 udah ada tuh link yang buat ke Spotify, tapi nggak pakai aplikasi yang gratis sekarang. Oh gitu. Dulu bayar, Mbak. 2018 itu Iya, ya? 2018 itu aku pakai yang berbayar. Jadi sebulan itu sekitar 200.000 untuk upload bisa di Spotify. Itu berbayar dulu. Baru tahu nih. Jadi mungkin sekarang kan ada yang free ya dari mungkin Spotify punya anak perusahaan itu ya yang memfasilitasi buat free itu. Tapi dulu 2018 masih berbayar. Jadi ya udahlah ini kayak bikin dulu aja lah gitu, nggak apa-apa lah, istilahnya kalau tolok dulu lah, nggak apa-apa lah. Yang penting ya kita ada passion lah di situ gitu kan. Dan dulu emang kan belajar broadcasting kan juga nggak terlalu yang kayak sekarang kan, yang terjun langsung kan. Jadi belajarnya ada lewat internet gitu kan, browsing segala macem. Dan ya itulah akhirnya jalan pertama kali 2018 November waktu itu. Oke. Berarti akhir tahun 2018 ya? Akhir tahun 2018, dan itu bahas musik sih awalnya. Awalnya bahas musik sesuai dengan karena masih sesuai dengan musik ya. Kan lingku juga masih di situ kan, sekitar lanjut musik segala macam gitu. Sebentar, dulu berarti sebelumnya pernah bekerja di sebuah perusahaan, Mas? Iya, awal karir dulu ya. Awal karir ya. Jadi kan lulus sekolah kan aku nggak bisa kuliah nih, ya karena kan dana ya, nyadari lah nggak bisa kuliah gitu ya. Dan aku alhamdulillah lulusan SMK gitu ya, siap kerja lah, mutunya dulu gitu ya nggak sih. Bener. Siap kerja. Nah, terus ada tuh pihak dari Jakarta ya. Ini aku sebenarnya nggak apa-apa ya namanya. Nggak apa-apa. Oh, jadi dari pihak United Tractors ya, kalau tahu ya, mungkin ya udah familiar ya kalau di bursa saham kan United Tractors gitu. Ya, jadi UT itu datang punya sekolah gitu, namanya UT School gitu kan. Nah waktu itu ini sekolah, nanti setelah sekolah ini langsung bisa kerja nih gitu. Kerjanya di ya Astra Group lah gitu. Oke deh gitu kan, nggak ada pilihan lain kan. Ya udah daftar, keterima ke Jakarta kan. Biasanya sekolah setahun lah gitu. Setahun, akhirnya selesai sekolah masuklah ke anak perusahaannya UT, namanya Pama Persada Nusantara kan, di pertambangan itu. Jadi ke di luar pulau. Untuk office-nya di Jakarta. Cuman kalau operasional pertambangannya di luar Jawa. Di Kalimantan. Jadi waktu itu akhirnya keterima kerja itu di Kalimantan sih. Kalimantan ya kerja sebagai engineer, ya mekanik lah istilahnya, alat berat. Gitu. Ya dan itu dulu kan emang personal lah, aku SMK kan anak nggak punya gitu loh. Jadi ya uang saku sedikit segala macam. Terus waktu kerja itu udah langsung lompat gitu loh. 18 tahun aku kerja pertama kali. Oh iya? Luar kota langsung. Di umur 18 tahun langsung kerja ya? Langsung kerja di pertambangan lagi. Di pertambangan. Itu langsung secara finansial lah jumping gitu wis.
Nah itu. Duitnya banyak dong pas itu. Duitnya banyak tapi bodoh. Iya bodohnya nggak bisa ngolah uang. Karena kan gitu. Ya, jadi kita nggak punya ya. Dan aku kan sekolah kan di SMK yang dulunya ya zaman itu paling mahal se-Malang. Ya tau lah teman-temanku ya rata-rata orang ya menengah ke atas gitu punya gitu. Ya even aku yang istilahnya ya sekolah itu aku yang ngangkot sendiri sih kayaknya dulu ya. Yang lain punya motor segala macam aku ngangkot gitu dan itulah lihat akhirnya kan aku ngelihat kan teman-teman yang beli ini beli itu gitu kan akhirnya kan kepingin kan ya karena kan ya trigger kita ngelihat kan gitu dan akhirnya udah punya duit udah spend mana-mana aja wis nggak mikir ke jangka panjang udah wis beli ini beli yang dulunya kepingin gitu loh yang dipendem gitu loh akhirnya kebeli itu akhirnya ya nggak pintar finansial kan akhirnya kan hilang aja gitu aja wis. Itu di pertambangan itu kerjanya di bidang apa Mas? Di engineer, di engineer-nya ya. Lapangan. Habis dari situ langsung kerja lagi apa langsung masuk ke dunia radio? Broadcasting. Jadi setelah ke pertambangan itu ya. 3 tahun kan. 3 tahun, duit banyak tuh, asli duit banyak. Umur 18 sampai ke 20-an lah. Kayak kita spend terus nih. Enggak ada namanya nabung dulu. Iya, jadi kayak kajian habis besok kajian gitu-gitu loh. Jadi kayak bodoh banget lah waktu itu. Karena ya itu basic finansialnya enggak ada. Dan waktu bertambangan itu aku kayak ya tadi intuisi belajar gitu loh, edukasi tadi. Jadi waktu di pertambangan kan jadwalnya itu kita kerja kan hampir 12 jam nih. Terus kan balik ke mes. Dulu mes ya. Tidur kerja gitu loh. Repitasinya itu kayak gitu loh. Terus akhirnya waktu inisiatif kayak kok gini-gini terus ya gitu kayak Dan akhirnya aku itu cari di daerah situ daerah tempatku ya namanya di Batu Kajang ya. Jadi dari Balikpapan itu sekitar 7 jam. Dari Balikpapan cari bukan eskul ya les-lesan itu loh. Kursus macam-macam gitu ya. Khusus matematika sama bahasa Inggris. Pada saat itu teman-teman gue ngapain kamu gitu loh. Kayak kamu itu kayak bukan kamu wis kerja dapat uang terus ngapain belajar. Jadi kayak pulang kerja kan aku harus ke tempat khusus itu kan belajar. Aku itu 7 jam? Iya, jadi kalau kerja kan kita bangun jam 4 pagi. Kan ada bis tuh. Bisnya kan dari mes ke tambang kan. Ya. Itu jam 5 tuh cabut. Jam 5 kita kan harus udah standby tuh sebelum jam 5. Cabut mungkin sampai ke sananya ke miningnya itu jam 6. Jam 6 udah kerja, pulang itu ya jam 6. Paling balik mes itu jam 7 malam. Oh my god, 6 ke 6 ya? Iya, mungkin dari 4 ke jam 4 pagi sampai ke 7. Saya kan bangun itu sudah istilahnya kerja. Bangun kerja, tidur, kerja, bangun kerja lagi gitu ya. Ya sekitar segitu kan. Nah, itu hanya ngambil kursus. Buat aku pengen ningkat. Aku dulu suka matematika kan. Pengen biar enggak lupa gitu loh. Matematika sama bahasa Inggris. Itu. Ya itu sih waktu itu teman-teman ngapain kan. Nah, setelah itu aku ngambil kuliah lagi. Waktu itu. Jadi ngambil kuliah jurusan. Ngambil kuliah waktu masih di Batu Kajang, masih di Batambangan. Cari waktu itu nyari teknik di Malang. Bisa enggak tapi aku itu di luar kota gitu. Enggak ada yang bisa karena harus minimal seminggu ketemu. Buat yang bukan part time sih nih. Kelas buat pekerja gitu. Kelas akselerasi apa ya? Iya, kelas untuk yang bekerja gitu. Okay. Minimal harus seminggu harus ketemu, harus absen. Nah, terus mana ya yang universitas yang bisa online gitu ya. Akhirnya ketemu satu nih. Jadi terbuka kan, universitas terbuka. Tapi enggak ada teknik. Enggak ada jurusan teknik. Akhirnya ngambil ekonomi. Aku nyari bidang apa ya yang bisa buat generalisasi gitu loh. Yang betul. Ekonomi kan dipakai buat semua lini kan. Medical dipakai, teknik dipakai, segala macam pakai. Mesti ada ekonomi lah. Dan buat personal kan juga dipakai. Oke lah ekonomi itu 2014. Sampai 2014 ya berarti ya? Iya, aku sampai kerja di sana sampai 2015. Lumayan lama ya berarti ya? 3 tahun. 3 tahun baru habis itu lanjut ke radio. Belum. Masih ada ini lagi. Jadi habisnya itu ya singkat cerita, akhirnya kan itu kontrak kan. Kontrak ketiga enggak diperpanjang. Harusnya tetap nih, pegawai tetap. Cuman ada case kan buatku itu 2015 batubara anjlok. Akhirnya istilahnya kita dirumahkan dulu gitu. Dirumahkan dulu. Seangkatanku 19 orang kalau enggak salah.
habis orang dirumahkan. Nah waktu itu udah ada ini nih, udah ada apa intuisi kalau kerja gini terus ya aku memandang 5 tahun lagi ya kalau aku berkeluarga, pilihannya kan bawa keluarga ke sana atau ninggal gitu. Wah itu gambling banget sih kalau aku dulu mikir 5 tahun ya. Jadi kayak aku kalau bawa edukasi sama anunya kan dalam kutip masih tertinggal daripada kota ya. Terus akhirnya kalau aku ninggal ke kota, cuma punya istri ya seumpama ya, itu aku pulang 3 bulan sekali, kan nggak tahu prosesnya anak gitu loh. Tumbuh kembangnya nggak tahu gitu, tahu-tahu ya. Ini om siapa gitu, waduh, no, nggak ini, nggak bisa gini terus. Nah, jadi udah kepikiran, jadi aku kayaknya nggak long last nih di sini. Dan akhirnya cabut. Akhirnya momentum dipulangkan itu cari kerja di sini di Jawa Timur lah. Dan dapatnya di waktu itu Surabaya. Oke, itu bidangnya juga sama. Itu bidangnya sih sebenarnya manufaktur, tapi lebih ke office. Oh, berarti kamu di back office-nya? Iya, saya lebih ke office lah. Jadi ngurusin administrasi, keuangan segala macam. Jadi kayak supervisor sama PPIC aku dulu. Jadi secara grade itu naik, tapi secara finansial ya turun. Oke, beda itu gapnya. Itu menarik banget. Sebelum kita akan lanjut ke next obrolan, kita akan lihat yang satu ini dulu. Oke, kita lanjut ke pekerjaan yang sekarang dijalankan sama Mas Rizal ya. Sebelumnya kan juga abis dari Surabaya, abis itu kerja di radio. Di radio. Sampai sekarang di radio masih ya? Sampai sekarang di radio. Dan juga bangun bisnis di sektor podcast. Sektor kreatif lah. Di kreatif lah ya. Nah kenapa tadi kan mengambilnya di podcast? Itu sendirian atau bareng-bareng kolaborasi gitu Mas? Kalau awalnya jadi Bingkai Karya itu sebelum aku ke radio, Bingkai Karya dulu ada. Gitu. Oh gitu. Oke. Triggernya itu dulu itu waktu itu apa ya? Beli kamera gitu loh. 2017 beli kamera. Akhirnya terus mutu-mutu desain kan. Terus akhirnya nerima pekerjaan itu kan. Nerima pekerjaan gitu tapi kayak aku tuh maluan gitu loh. Kalau namanya Rizal Rosadi gitu loh kayak gitu. Misalnya kalau main musik itu kayak solois Rizal Rosadi Tapi kalau ada bandnya itu kayak mau. Jadi kayak bandnya istilahnya nih. Ini personilnya ini, jadi band A itu ini gitu loh. Jadi ada apa ya? Ada embel-embel di belakangnya embel-embel siapa di belakangnya, gitu ya. gitu. Nah itu akhirnya ada Bingkai Karya itu sih. Bingkai Karya itu 2018 saya bikin. Terus join radio itu 2019. Oh join radionya di 2019 awal-awal 2019. Itu emang udah ada purpose sih. Maksudnya kayak aku ini kan bikin kreatif industri dan media gitu. Aku kan harus belajar kan, belajar ya. Dan terjun langsung ke industrinya kan. Ya mau nggak mau yang harus diambil ya resign dan nyemplung di situ ya. Nah, Mas Rizal kalau pas bangun podcast di Bingkai Karya itu sendiri, Bingkai Karya itu memang semuanya berhubungan sama podcast atau ada lini kreatif yang lainnya nih kalau boleh tahu? Oke. Kalau di Bingkai Karya kan kita bikinnya ada 2 divisi ya, kreatif dan media. Kreatif ini yang ngurusin yang tadi yang kayak kerjaan desain lah segala macam itu. Pokoknya kalau buat kreatif di luar media ya, itu ke situ gitu. Nah, kalau podcastnya itu ya media gitu loh. Jadi kayak kerjaannya ya kayak podcast gitu-gitu yang bikin konten-konten media gitu lah istilahnya gitu. Itu sih. Jadi startnya sih emang semuanya sendiri-sendiri gitu sampai akhirnya punya tim itu sih Mbak Danis. Nah itu ada kan Bingkai Karya di dalamnya itu kalau nggak salah ada Bingkai Gadis. Terus apa lagi ya? Bingkai Suara, Bingkai Gadis, Bingkai Tertib punya Winda ya. Terus ada Kromatika podcast, terus ada Unpacking. Wow itu memang sengaja untuk dibikin sub-sub seperti itu atau gimana sih Mas Rizal? Sebenarnya sih nggak sengaja gitu loh. Jadi kayak apa ya? Waktu itu emang nama awalnya Bingkai Suara. Udah kita channel 1 Bingkai Suara gitu. Cuman kan kendalanya di Spotify kan kendalanya di podcast apalagi di Spotify ya. Kan enggak bisa di playlist gitu loh. Jadi kita buka kan semua thread satu lini gitu ya. Terus ini kalau baginya gimana ya gitu ya. Nah, akhirnya waktu itu awalnya kenapa jadi network itu waktu si Kelvin ya kenal ya Kelvin. Mau bikin podcast yang temanya adalah edukasi bisnis. Oke, edukasi bisnis. Oh iya, berarti bikin channel lagi ya. Nah, itu pertama kali ada. Akhirnya ada sub yang lain. Terus saya kepikiran, iya ya. Kalau gini kan jadi
kotak-kotaknya kan sudah tahu, jadi mau pendengarnya mau ke sini. Jadi ke target gitu loh. Yeah. Ke spesifikasinya lebih jelas gitu loh. Nah, dari situlah akhirnya yang ketiga itu Kromatika waktu itu kan, yang properti itu ada Mas Arif juga di situ kan. Baru yang keempat itu Winda waktu itu ngontak katanya bikin podcast yuk gitu. Aku dari dulu bikin podcast sama Winda gitu, yang bahasnya tentang kehidupan usia 30-an lah. Sebelum 30 lebih tepatnya. Oke, before 30. Nah itu akhirnya dari situ kepikiran lagi nih bikin yang cewek gitu loh. Akhirnya ada bingkai gadis yang lebih spesifik ke cewek gitu. Karena kan jadi bingkai suara ini as general gitu loh, campur gadu-gadunya di situ. Tapi kalau mau yang lebih spesifik ada di network. Itu aku baru ya udah ini berarti emang channel network nih gitu. Menarik ya. Nah, kalau dari Bingkai Karya sendiri juga ini nggak sih Mas, kasih misalnya ada perusahaan nih dia mau bikin podcast buat perusahaannya gitu juga ngelayanin juga atau gimana? Iya, ngelayanin. Akhirnya juga ke situ. Akhirnya ke situ ya. Ya namanya kan kalau sosial media social manajemen ya. Akhirnya kita ke podcast manajemen karena kan ya juga ada portfolionya juga kan. Jadi kayak Unpacking sama Kromatika sebenarnya itu kan perusahaan. Kategorinya perusahaan. Cuman dia akhirnya kan bikin media gitu lah. Oh ya udah sih ini opportunity nih buat kita nih. Maksudnya juga belum ada kan yang kayak gitu, dan tak lihat ya emang industrinya podcast ini kan kalau yang di audio ya rata-rata sih masih as hobi ya. Maksudnya belum ada yang dibisniskan gitu. Istilahnya dijadiin opportunity gitu loh. Oh ya adalah ini mumpung kita juga udah dari 2018 ya, dan ya ini oceannya kita gitu loh. Yuk kita bikin yang emang kayak komersil gitu loh. Iya, di Malang juga jarang banget kan. Malah nggak ada ya, aku taunya nggak ada. Dan akhirnya waktu itu dengan dengan mungkin powerku juga di media ya, akhirnya tak perluas lah, ini tak kenalin gitu. Ya udah kita go public aja deh gitu. Jadi ya waktu kayak ada undangan dari media lain atau biasanya hotel segala macam invitation gitu, kita datang, dan kita podcast sendiri gitu. Biasanya kan radio online ya terus kan, cetak gitu kan. Kita doang yang podcast. Jadi ya the emang one and only one ya berarti. Sementara ini loh ya. Keren banget loh. Dan ya ini mungkin bisa jadi opportunity teman-teman ya yang lihat ini ya. Ya sementara sih ya emang sedikit gitu loh. Wong kita sendiri loh gitu loh. Kita ya resikonya emang gede sih, karena kan kalau nggak ada saingan emang enak. Cuman ya kita ngenalinnya susah karena sendiri gitu loh. Betul. Benar-benar. Ini kan berarti kan ibaratnya Bingkai Karya di Blue Ocean ya kan. Blue Ocean Market kan. Jadi itu kan ibaratnya belum ada pesaing, tapi justru tantangannya juga. Ada nggak sih Mas momen yang menantang terus bikin kamu juga ada up kadang down juga gitu di beberapa tahun terakhir ini pas bangun Bingkai Karya? Oh iya sih, ya yang downnya ya banyak banget ya, apalagi mutusin buat all in ke sini ya, karena dulu kan emang di Bingkai Karya kan ya dulu kerja sampingan, akhirnya resign dari Kesan Nama, hanya masuk ke industri media. Saya gambling kan secara dalam kutip gaji gitu kan ya dan segala macam, tapi kan aku punya purpose ke depan gitu loh, kayak yang tak incar itu ini nih gitu loh. Dan gimana caranya sih ya emang harus all out gitu loh. Ya aku harus nyemplungin ini, mempelajari ini gitu loh. Dan akhirnya ini udah lumayan settle gitu ya. Mutusin lagi nih. Jadi dari waktu itu kan emang di radio full time. Kan jadi part time gitu. Nah, itu kan juga sebuah keputusan besar ya. Keputusan besar. Jadi kan secara finansial yang dalam kutip save-nya segini drop lagi. Jadi tapi gitu kan jadi belajar gitu loh. Oh ya udah, aku udah keputusan ini, berarti kan ya gambling lagi kan. Ini harus go nih gitu. Dan praktek bisnis pertamaku kan aku belajar di bisnis gitu. Cuman ya di sini kan gitu. Dan ya nggak mungkin ya langsung lancar ya. Gagal itu banyak banget lah. Pasti akan ada ini ya tantangannya. Iya, dan aku belajar banyak gitu loh. Dan emang basicnya kan aku kan tadi tarik lagi ke belakang kan dari orang yang nggak punya gitu. Jadi even kayak mungkin orang lihatnya kamu dari gaji segini ngedrop segini sama orang tuh juga gitu, kamu kok ngapain sih gitu loh, dari dulu settle gitu. Tapi pingin gali pembelajarannya gitu loh, karena ya basicnya kan aku kan nggak punya gitu. Jadi kayak contoh dari
ini punya ini nggak punya itu biasa gitu loh. Ya udah lebih baik aku ada purpose ke depan ini aku kejar, gambingnya ini kayak kehilangan ini ya nggak masalah gitu loh. Tinggal aku menyesuaikan secara budgetingnya gimana gitu aja sih. Itu sih tantangannya bikin ini sih, bikin Bingkai Karya ini sih. Itu ya yang bikin up and down. Terus apa yang Mas yang bikin kamu tetap stay di sini? Tetap stay di sini. Big apa nih Mas Rizal? Ini mungkin anak-anak tahu ini lucu ya. Jadi waktu itu sempat down akhirnya. Duh kok income kok segini gitu, omset segini ya. Gini ya apa nih anak-anak, padahal aku sendiri ya kayak gini. Terus akhirnya itu sempat tuh aku buka laptop, buka locker aku. Aduh kayaknya kerja lagi deh gitu. Kayak kehilangan semangat asli. Oke. Terus akhirnya kehilangan semangat. Aduh, loker lagi ya, apply lagi ya. Aku membaruin CV di LinkedIn, baruin CV di mana gitu kan. Terus tapi lihat waktu itu foto ulang tahun ini kan jadinya kan lama kan sebelum itu ya. Nah dikirim Mas ini. Oh iya ini ulang tahun yang ketiga ya. Ini ulang tahun ketiga apa sih ini? Pas lagi ini nih. Luar biasa. Terus akhirnya fotonya dikirim ya. Ini Mas fotonya coba dilihatin. Aku lihatin. Aduh kok anak-anak kok lucu-lucu gitu kak. Seru. Akhirnya foto itu tak print, tak taruh di kamar gitu loh. Taruh di kamar. Jadi kayak remind aku gitu loh. Oh ini kita ini Bingkai Karya ini sekarang kan bersembilan nih gitu loh. Kalau aku tak tinggal ini aduh gitu loh kayak oh ya aku semangat kali aku jadi Bingkai Karya juga marketing ya, jadi kayak ayo cari opportunity gitu, udah sempat hilang semangat kan waktu itu, jadi kayak aduh kok gini ya, jadi aku ke depannya nasibku gimana ya kalau gini terus ya gitu, aku mentingin sendiri kan gitu kan, soalnya ngeprint fotonya anak-anak tak taruh di kamar gitu, ibarat jadi gede jadi bangun tidurnya udah lihat waduh iya gitu kayak wah ini sudah sampai di sini nih masa aku mundur gitu loh. Gitu sih. Wah, deep sekali ya. Iya. Balik arahnya maksudnya balik lagi ke situ karena ngelihat foto tim ya. Iya, jadi sekarang bangun itu sudah lihat anak-anak udah. Oh iya udah anak-anak ya. Ini bisa jadi tips juga nih mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi up and down juga. Salah satu trigger apa nih yang bisa ditempel aja di situ gitu ya Mas ya. Iya, coba limanya kita loh. Kita sudah sampai sini loh gitu loh. Mundur ini kan sayang gitu loh. Ya, ibarat olahraga kita udah olahraga full terus habis itu nggak olahraga lama kan lemes lagi ototnya gitu ya Mas ya. Iya kayak itu waktu itu sudah sempat aduh gimana ya gitu ya akhirnya ada lagi nggak sih tantangan selain itu untuk mungkin memperkenalkan ke masyarakat itu juga proses ya? Proses ya itu tadi karena kan kita juga di media juga Blue Ocean ya jadi sendiri itu sih, jadi kayak kenalin dari ketok pintu gitu aku datengin lalu kita kenalin ini segala macam gitu, oh ini segala macam ditolak tapi itu ini ditolak gitu, jadi karena aku masih suka door to door gitu, jadi kadang nggak pede kalau kita chattingan keblas gitu loh. Jadi tak datengin ke mana ke sini terus tanya-tanya ke teman-teman marketing gitu, yang opportunity yang mana yang di Malang ya, yang maksudnya bisa open sama kita gitu loh. Ini di oke tak datengin lah, tak kontak, kenalan, datengin. Gitu sih Mbak. Jadi prosesnya sih kayak gitu sih, ya emang capek sih yang nyeles gitu lah istilahnya. Tapi itu tadi ya, demi kemajuan tim bersama ya. Tim bersama sih. Siap, menarik banget. Abis ini kita akan balik lagi untuk segmen yang terakhir, ditunggu ya. Oke, Mas Rizal kan berarti sudah pernah mengalami fase-fase seperti itu. Terus akhirnya udah mulai up lagi, udah mulai semangatnya bangkit lagi. Mas, kamu perlu nggak sih kayak ngasih, ibaratnya kan ada orang tua juga ngasih tahu kok kamu bla 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 membandingkan dengan yang lama. Kamu sebagai seorang personalnya Rizal nih perlu nggak sih kayak ngasih tahu orang tua aku tuh di sini udah fine aja atau udah amat lah aku penting jalan dulu. Kamu termasuk tipikal yang mana sih Mas? Kalau orang tua gitu, kalau aku sih ngedukasi orang tua sih. Mengedukasi ya? Iya soalnya kan juga masih pengertian dulu ya. Masih pengertian, maksudnya reasonmu apa sih kok kayak gini gitu. Kadang kan jelasin kan ya walaupun orang tua dalam tanda kutip kadang kan aku kan termasuk yang orang tua yang pendidikannya nggak terlalu oke juga kan, jadi emang agak susah tuh penetrasinya ke situ ngasih tahu gitu ya. Yang jelasin secara logis dan kalau bisa heart to heart gitu loh. Makanya aku ngambil keputusan ini karena aku ingin cari ini nih gitu loh, dan itu ya harus dibuktiin gitu loh. Ya dulu emang kayak orang tua sebelah mata gitu loh, kayak madang aduh jangan aneh-aneh deh kamu gini tuh nanti gimana gitu loh.
Ya padahal kita nyoba gitu loh. Nyoba opportunity dan belajar hal baru kan gitu, ngambil resiko tadi. Habisin dulu lah gagal-gagalnya dulu di sekarang kan biar kedepannya bisa keep up gitu loh. Udah tahu nih patternnya gimana. Ya itu sih aku bilang ini, dan orang tua aku akhirnya juga sadar waktu aku sering baca gitu loh. Intensitas baca kan lumayan tinggi kan gara-gara aku entrepreneur kan. Tiap hari baca. Jadi kayak baca buku Mas. Baca buku. Dan bacaan buku bukan yang dulu kan sukanya masih novel gitu-gitu kan. Ya orang tua aku tahu baca. Kok sekarang kok bacaannya kok gini-gini ya gitu. Gitu loh. Jadi akhirnya itu sih. Jadi orang tua udah agak diem gitu loh. Semenjak ya ternyata dia serius gitu loh. Gitu. Tiap hari jadi dia tuh melakukan ini, tapi dia tuh nggak semata-mata tiba-tiba kayak terjun gitu loh. Tapi nyiapin bekalnya kan emang di ilmu ya. Jadi kita kan harus memperkaya investasi pikiran kan, investasi otak lah. Itu sih yang paling penting, dan itu sih ya aku akhirnya bisa ke-trigger baca secara intens yang fanatik itu ya waktu emang benar-benar di bisnis gitu loh. Karena aku juga pengen tahu gitu loh. Aku ini kok gagal terus ini gimana ya, Pak? Baca, praktekin gitu. Karena ya dari situ kan meminimalisir resiko lah. Kamu termasuk orang yang tekun ya Mas berarti ya? Kalau aku lihat sih intensitas untuk mencoba kembali ya kan. Terus habis itu belajar lagi dari hal yang baru gitu-gitu kan Mas? Iya mungkin karena itu tadi balik, karena aku dulunya itu nggak punya apa-apa gitu loh. Jadi even aku kehilangan ini ya nothing tulus gitu. Kehilangan gaji sekian, ya udah aku biasa nggak punya apa-apa kok gitu. Pada saat itu ya. Ya sampai sekarang pun aku ngambil mungkin sebagian banyak orang ini juga aneh gitu, dan dana ini dulu itu dari sini ngambil sini tuh kok ngapain gitu loh, padahal ada purpose yang mau tak capai gitu loh, suatu hal. Ya udah kalau emang dari segitu pindahnya drop gitu ya udah aku ya. Yang penting masih bisa ini masih kecukupan ya udah. Karena kan kadang kan kita kan takut kehilangan kan. Iya. Kita mau mencoba ini, eman aku dari posisi ini, kalau aku kehilangan ini gitu kan biasanya. Siap. Menarik banget. Mas, kamu tadi kan sempat sounding bahwa pengen menjadi seorang edukator ya. Ini kan berarti ibarat mimpi yang sekarang masih dalam perjalanan menuju ke arah situ. Oke, aku mau bahas sedikit tentang itu sebelum kita closing ya Mas. Dari Mas Rizal itu pengen menjadi seorang edukator yang seperti apa sih, atau bidangnya di ranah apa sih sebenarnya? Kalau bidang itu aku bebas sih, yang penting bebas edukasi ya. Karena aku ngerasa itu kayak kita itu butuh seorang edukator yang benar passionate gitu loh. Karena kan sekarang kan dalam tanda kutip ya kayak honorer gitu kan, ya kesenjangannya kan kurang. Jadi kan kayak hanya banyak yang lari gitu loh. Padahal profesi ini itu penting buat masa depan gitu loh. Ya kalau kita jadi edukator yang baik kan outputnya juga baik gitu loh. Di edukasi ya. Gitu. Dan ya aku akhirnya menjalani bisnis sama ngejar edukasi. Jadi kalau aku benar-benar di edukasi nih, aku nggak mikirin masalah income. Karena ada bisnis. Nah, jadi emang benar passionate nih. Aku memang tujuannya nih, memperbaiki edukasinya, sistem edukasi lah gitu loh. Ya, berarti bisnisnya jalan, kamu akan terjun di situ secara maksimal dan total gitu ya. Maksimal dan total, dan itu mungkin jadi pekerjaanku long last lah. Mungkin aku ya ini prediksi aja ya. Aku mungkin pensiun itu di pekerjaan yang kreatif atau pekerjaan segala macam mungkin 45-40 lah. Kalau ngajar mungkin terus mungkin. Harapannya gitu. Sampai seterusnya gitu ya Mas. Sampai terusnya. Gitu. Oke, menarik banget. Nah, kita kan udah di penghujung session nih. Dari Mas Rizal, ada nggak nih yang mau disampaikan buat teman-teman muda yang mungkin sekarang juga lagi dalam proses mencari bidang yang mau digeluti, ataupun mungkin lagi dalam bisnisnya dia, ada nggak nih Mas? Iya, gini sih. Kalau aku sih kalau ngerasanya dulu kan gimana ya, kalau aku baca kan ada karir, ada job gitu. Yeah. Harapannya itu di awal itu kita udah nentuin karir kita kemana gitu. Oke. Jadi kalau kayak aku passion di edukasi, udah di edukasi, jadi job ini hanya sebagai instrumen aku menuju ke sini. Jadi aku bekerja tuh dapat duit buat kuliah. Jadi kayak jadi kita tuh udah punya purpose ke depan, kita mau jadi apa gitu. Jangan sampai kita job itu jadi karir gitu loh. Kan kebanyakan ya kalau job jadi kan kita terpaksa akhirnya gitu. Terus kita pengen karir di sini tapi nggak ada keberanian nih buat ke sini. Ya harapannya ya emang butuh sih, kita emang butuh
makan, butuh ini, butuh kerja lah istilahnya. Kalau memang kita bukan di orang tua yang beruntung ya, dalam tanda kutip bisnis segala macam yang bisa backup kita lah. Kalau kita butuh kerja ya mungkin kita butuh kerja, tapi pikir visioner gitu loh. Kayak Elon Musk kan juga visioner 10 tahun ke depan, 15. Itu kan penting kan. Jadi kita harus nyetain karir kita tuh cicilin aja dulu. Yang masa mau sampai kapan sih kayak kita umur 40 tahun, 50 tahun jalanin aktivitas kita yang gak kita suka gitu. Iya betul. Kita bangun kan kayak bunuh diri terus gitu. Kata Robert Kiyosaki ya, kita bangun udah bunuh diri karena kita melakukan hal yang tidak kita suka selama bertahun. Seru banget itu ya. Rizal, aku terima kasih banyak buat waktunya. Thank you banyak Mas Rizal. Terus ya diceritain semua, seru banget. Oke, kita pamit dulu ya, dari Kirana pamit. Ya, bisa pamit. Sampai ketemu di next video. Bye bye.